Halo Sobat BMKG, senang sekali dapat kembali berjumpa pada tayangan Weekly Weather Outlook bersama saya Gumilang Darenadian. Sobat BMKG pasti sudah tahu jika salah satu tugas BMKG adalah melakukan pengamatan cuaca. Namun tahukah Sobat jika aktivitas pengamatan tersebut juga dapat dilakukan oleh Sobat BMKG? Pada program kali ini kami akan menginformasikan bagaimana caranya Sobat bisa menjadi pengamat cuaca. Oleh karena itu, tetap ikuti informasi yang akan kami sampaikan. Pada dasarnya, istilah pengamat cuaca dapat didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan pengamatan, pengukuran, pencatatan, serta pengasipan data cuaca secara rutin. Meskipun menurut World Meteorological Organization atau WMO, pengamat meteorologi yang sah adalah pengamat meteorologi yang telah tersertifikasi dan juga terlatih tentunya. Namun demikian, sebenarnya masyarakat umum juga dapat menjadi pengamat cuaca. Yang paling sederhana adalah mengamati dan mencatat kondisi cuaca yang tengah terjadi dengan interval waktu pengamatan yang tetap dan dilakukan secara berkesinambungan. Sobat mungkin berpikir, buat apa saya mengamati cuaca? Nah Sobat, di Indonesia adalah negara kepulauan di area tropis dengan bentang alam yang cukup kompleks. Kondisi ini menyebabkan kondisi cuaca juga sangat beragam. Sayangnya persebaran alat pengamatan cuaca yang kita miliki masih kurang rapat. Namun demikian kita diberkahi dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Keuntungan tersebut kita bisa manfaatkan untuk secara bersama-sama mengamati cuaca dimanapun kita berada dan dapat melaporkannya di sebuah sistem yang sama. Jika kegiatan pengamatan cuaca dengan prinsip gotong royong ini bisa kita mulai bersama, maka ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapat. Di antaranya adalah yang pertama, menambah kerapatan data pengamatan cuaca di Indonesia. Yang kedua, jika data pengamatan semakin rapat, maka analisis cuaca akan lebih akurat dan juga realistis. Sehingga secara tidak langsung sebetulnya Sobat BMKG turut membantu untuk meningkatkan akurasi perakiran cuaca di Indonesia. Yang ketiga, jika akurasi semakin baik tentu akan memudahkan Sobat BMKG dalam merencanakan setiap aktivitas sehari-hari, bahkan dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi potensi bencana alam akibat cuaca ekstrim. Dan yang keempat adalah dengan mengamati kondisi cuaca terkini di lokasi Sobat berada. Sebetulnya ini bisa dimanfaatkan secara langsung oleh Sobat BMKG untuk mengetahui kondisi cuaca di sebuah lokasi. Jika Sobat ingin pergi ke lokasi A untuk mengantarkan sebuah barang menggunakan sepeda motor di musim hujan, tentu Sobat ada kekhawatiran akan turunnya hujan di tengah perjalanan. Bayangkan jika ada sebuah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kondisi cuaca di sebuah tempat secara real time. Kemudian kondisi cuaca tersebut dapat ditampilkan dalam sebuah peta yang bisa dilihat oleh setiap warga, maka kekhawatiran akan turun hujan tidak hanya akan menjadi sebuah kekhawatiran, namun juga bisa menghasilkan ide untuk sebuah antisipasi agar kegiatan Sobat dapat berjalan lebih lancar. Berangkat dari ide-ide tadi, BMKG berusaha membuat sebuah aplikasi yang memungkinkan Sobat sekalian bisa mengamati, melaporkan dan juga mengetahui kondisi cuaca terkini. Aplikasi ini diberi nama Laporan Netizen tentang Cuaca dan Bencana BMKG atau disingkat dengan Lencana BMKG yang dapat Sobat akses melalui laman berikut. Atau Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Lencana di Play Store. Lencana BMKG memungkinkan Sobat untuk melaporkan kondisi cuaca terkini, gempa yang baru saja dirasakan, dan juga kejadian bencana alam secara near real time, serta menampilkan hasil pengamatan tersebut ke dalam peta. Selain data laporan dari Sobat, di aplikasi ini juga ada data hasil penyaringan dari Twitter dan data pengamatan BMKG, baik di kantor BMKG maupun dari alat otomatis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pelaporan kondisi cuaca bisa dilakukan dengan sangat mudah. Sobat hanya cukup memilih kondisi cuaca saat itu di lokasi Sobat berada. Lalu kemudian tambahkan juga informasi tambahan seperti adanya genangan, angin kencang, kilat ataupun petir, serta tuliskan komentar seperti misalkan hujan menyebabkan kemacetan atau cuaca terik sekali hari ini.
Selain itu, sobat juga bisa menambahkan foto kondisi langit ataupun cuaca pada saat itu, dan terakhir sobat dapat klik tombol laporkan. Sobat BMKG, fitur selanjutnya adalah fitur laporan kejadian bencana banjir, di mana sobat bisa melaporkan level ketinggian banjir, menambahkan komentar serta foto, kemudian pilih tombol laporkan. Seluruh hasil laporan sobat dapat langsung dilihat pada bagian beranda. Bahkan yang menjadi menarik adalah di aplikasi Lencana BMKG ini, sobat bisa melihat peringkat sobat dalam hal pelaporan cuaca dan juga banjir. Bagi sobat yang sedang menonton video ini, mungkin bisa dilihat ada di peringkat berapa sobat sekalian. Nah, bagaimana sobat? Mudah kan cara menjadi pengamat cuaca? Dengan aplikasi Lencana BMKG, mari kita bersama-sama amati, laporkan, dan juga bagikan. Lalu kemudian bagaimana dengan kondisi cuaca untuk sepekan ke depan? Berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Sobat, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila sepekan ke depan terdapat fenomena cuaca signifikan, segera laporkan melalui aplikasi Lencana BMKG. Dan tentunya kami selalu menghimbau sobat untuk selalu memperbarui terkait informasi cuaca, iklim, kualitas udara, serta gempa bumi melalui laman web www.bmkg.go.id, atau sobat dapat menghubungi call center kami di 196. Jangan lupa pula untuk mengikuti akun media sosial kami di @info_bmkg serta mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di App Store maupun Play Store. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan sampai jumpa.